Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang salah satu masalah kesehatan yang sangat mendesak dan perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu stunting. Dengan judul Membangun Generasi Sehat, Mengatasi Stunting Menuju Indonesia Emas. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan fisik yang membuat tinggi badan lebih pendek daripada standar seusianya dan perkembangan otak yang lebih lambat akibat gangguan gizi kronis dan infeksi berulang. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 24,4%. Angka ini menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami stunting. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara global, berdasarkan data dari UNICEF dan WHO, angka prevalensi stunting di Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting. Hal ini menjadikan Indonesia berada di urutan kelima di antara negara-negara di Asia. Stunting disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utamanya yaitu antara lain malnutrisi atau kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis atau malnutrisi yang terjadi selama 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Terkena infeksi berulang. Anak yang sering mengalami infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernafasan lebih rentan mengalami stunting. Namun, terdapat faktor pendukung lainnya yang tak kalah berpengaruh, yaitu faktor ekonomi, pola asuh, sanitasi. Stunting memiliki dampak jangka panjang yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa dampak yang perlu kita perhatikan. Dampak terhadap individu. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang rendah, rentan terhadap penyakit, dan memiliki produktivitas yang rendah di masa dewasanya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otak yang terganggu, sehingga kemampuan kognitif dan motorik anak tidak dapat berkembang secara optimal. Dampak terhadap negara. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Anak-anak yang mengalami
stunting cenderung memiliki produktivitas yang rendah di masa dewasanya, dan biasanya perawatan kesehatan untuk anak-anak yang mengalami stunting cenderung lebih tinggi, sehingga membebani sistem kesehatan dan anggaran negara. Generasi yang tidak sehat dan tidak produktif akan menghambat pembangunan suatu negara, pembangunan ekonomi, karena mereka tidak dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan suatu negara tersebut. Selain itu, stunting juga dapat meningkatkan angka kemiskinan karena anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah di masa dewasanya. Untuk mengatasi masalah stunting, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah sejak semasa kehamilan, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi pada ibu hamil, mengkonsumsi vitamin tambahan, dan rajin memeriksa janin di dalam kandungannya. Teruntuk bayi yang baru lahir, yaitu dengan memberikan ASI eksklusif pada bayi. Pada bayi berusia 6 bulan, kita dapat memberikan MPASI yang berkualitas tinggi dan seimbang. Juga untuk dapat memperoleh vitamin A dan imunisasi dasar yang lengkap. Kita juga perlu memantau pertumbuhannya dan menerapkan hidup bersih dan sehat (PHBSI), meliputi akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Lalu, bagaimana upaya tindak lanjut bagi remaja? Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, remaja, terutama remaja putri yang mengalami masalah gizi seperti anemia dan defisiensi zat besi, maka beresiko melahirkan anak yang stunting. Sebanyak 32% remaja usia 15-24 tahun di Indonesia mengalami anemia. Berikut adalah hal yang dapat dilakukan oleh remaja dalam membantu penanganan stunting. Remaja dapat mengkonsumsi tablet tambah darah setiap minggunya, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga setiap hari. Bila perlu, remaja dapat mengkonsumsi vitamin tambahan lainnya. Hadirin yang saya hormati, mengatasi masalah stunting bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Marilah kita bersama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting demi masa depan anak-anak kita dan kemajuan bangsa ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi